Andri lahiran di tanggal 20 bulan Februari tanggal 2020. Jadi berikut ya, padahal tanggal cantik ya. Prosesnya alhamdulillah lancar. Lahir pada jam 7.43 pagi. Kamu bisa fokus ya? Bisa. Lihat jamnya ya? Bisa. Anak kedua kan? Iya. Jadi 7.43 dengan proses sesar anak kedua, terus alhamdulillah lancar. Babynya cowok, jadi lengkap sudah kita sepasang, nggak penasaran lagi. Berat badannya di 3,5. Panjang bayinya 52 cm. Jadi kemarin ini sudah masuk hari kedua dari proses operasi. Menimbang-nimbang nama yang lumayan agak bikin kita pusing di beberapa bulan ini. Nama panggilan udah ada, tapi nama panjang barusan aja dapet. Jadi bener-bener karena teman-teman media datang kan, aduh gimana ya, pasti ditanya nama. Akhirnya kita apa ya. Jadi kalau mau dicari di pencarian Google, pencarian saya di ini, itu arti nama semua. Jadi insya Allah hari ini udah ditentukan nama panjangnya. Yakin ya? Bismillah. Namanya Arkairan Kadenza Tanarda. Nah artinya bapaknya aja deh. Panjang ya? Iya, ruwet. Arkairan, Arka itu penerang keluarga, penyejuk keluarga, pemimpin keluarga, terus matahari kalau di Sanskerta. Khairan itu dari kata semua khairon, kebaikan artinya. Terus Kadenza itu bahasa Italinya musik. Itu tetap karena kita ada musisi. Terus Tanarda standar Indonesia ya, jadi harus ada keturunan dari Arda dan Tante. Jadi harapannya adalah semoga anak menjadi penyejuk keluarga, pemimpin keluarga yang membawa kebaikan, yang cinta musik, karena musik itu fleksibel, bikin orang jadi fleksibel, bikin orang jadi manusia yang mengerti tentang keindahan dari keturunan Arda dan Tante. Sebenarnya sih kalau dibilang sengaja ya antara nggak sengaja nggak sengaja, karena memang HPL mendekati tanggal itu gitu. Dan proses kelahiran anak pertama juga kan melalui proses yang dari normal. Jadi aku punya cerita lumayan panjang dari kelahiran anak pertama yang bisa aku jadiin pelajaran di kelahiran anak kedua. Anak pertama itu aku sampai pembukaan 6 dengan proses induksi 2 kali, bisa dibilang gagal induksi dan akhirnya sesar gitu. Jadi lumayan membuat capek kondisi itu, dan akhirnya aku kena baby blues karena tidak fokus terhadap ASI itu nggak keluar apa segala macam, dan akhirnya itu dijadikan pelajaran di anak yang kedua ini. Bukan berarti nggak kepengen normal, pasti semua orang pengen normal, tapi menurutku perjuangan seorang ibu bukan dilihat dari normal atau tidak normalnya proses kelahiran, tapi setelah itu juga masih panjang sekali perjuangan ibu gitu. Jadi aku akan yang di kelahiran kedua ini, kalau dari aku sih aku kayak gue harus fokus sama ASI, gue nggak mau kena baby blues lagi. Jadi ya pelajaran itu yang kemarin pas persalinan pertama baru lahir bapaknya udah langsung posting, jadi ramai orang, ramai semuanya, jadi nggak kepikiran sejauh itu. Nah yang kali ini kita baru announce di tanggal 21 dengan alasan memang aku mau bonding sama anakku gitu. Itu sih alasannya. Alhamdulillah banget. Kan kalau proses operasi itu ternyata kalau dari dokter, kebetulan kami sama dengan dokter Karno ya di Mayapada, jadi kalau dari proses operasi itu hitungannya masih 0 hari ya sampai dia lahir. Tapi kalau yang kemarin tanggal 21 itu baru 1 hari, jadi dalam waktu 1 hari itu dengan proses sesar alhamdulillah hasilnya udah keluar. Saking bener-bener aku tuh udah mindsetnya positif banget, dan aku pengen dikelilingi sama orang-orang yang memang support ASI gitu. Jadi minum bukan suplemen ya, minum ya susu, terus habis itu ada kan sekarang banyak banget ya, ada cookies apa segala macam, dan alhamdulillah banget udah keluar. Kebetulan dia lagi sakit kan si Karen ada, akhirnya kita memutuskan untuk kasih dia ketemu sama adiknya tuh baru kemarin karena dia udah nggak sabar kita video call.
loh bunda kok perutnya udah hilang, adiknya udah lahir ya gitu. Terus iya, terus aku lagi nyusuin, terus aku kasih video call, matanya tuh berbinar-binar yang bener-bener aku mau ketemu boleh bunda, pakai masker ya nak. Terus pakai masker, dia beneran pakai masker, dia beliin kado. Terus aku juga sengaja sama Panda, kita beliin kado ya, jadi seakan-akan memang si adiknya ini kasih kado ke kakaknya, begitu pula kakaknya kasih kado ke adiknya. Jadi pas lagi ketemu, dia langsung ngelihat adik udah lahir, terus dipegang-pegang, terus kakak bawa kado, walaupun nggak ngerti ya, cuman aku tuh kayak ya oh ini ya ternyata punya anak dua, jadi melankolis ibunya. Tapi sempat ada cemburu-cemburu gitu? Belum sih ya, belum kelihatan karena memang kan ini kita pertemuan dia dengan adiknya baru 1 hari kemarin dan di rumah sakit gitu, belum tahu kondisi di rumah seperti apa. Tapi kita belajar banyak sekali. Jadi sebelum lahiran aku ikut kelas parenting, terus juga nanya sama beberapa teman-teman. Cua dan Sela kan juga udah duluan punya anak kedua kan, jadi nanya banyak hal. Ternyata memang ya itu salah satunya dari Cua juga, dia kan lo beli kado gitu. Oh oke, udah beli kado. Terus nanti kalau lo nyusuin, lo izin sama anak lo, terus bilang main dulu ya sama Panda. Tapi nanti setelah nyusuin udah main lagi sama Kara. Berbagi peran di situ ya, karena memang si Kara ini kakaknya ini tipikal anak yang bukan main apa tapi dengan siapa gitu. Jadi melihat karakter, oh dia memang dengan siapa dia main gitu. Dia memang kalau dicuekin dia kerasa banget, agak cranky langsung apa aja. Makanya caper biasa mungkin anak kecil ya. Makanya itu mungkin bosan dengan mainan segala macam ya. Memang akhirnya kita berdua muter otak gimana sih anak biar nggak bosan main peta umpet, mungkin nggak harus nonton TV terus, nggak harus gitu. Dia cepet bosan main peta umpet, main apapun, main tas kresek mungkin dilipet-lipet atau apa. Banyak banget mainan yang dia kreatif, diajak ke taman, diajak kasih makan rusa apa, bikin dia capek hingga dia energinya habis. Kalau di rumah dia akan nurut gitu. Kalau enggak energinya berlebih dia bisa cemburu mungkin nanti. Kalau dari adiknya ke kakaknya itu kasih boneka. Terus kalau dari kakaknya dari kakaknya ke adiknya itu memang dari adekku yang ngajakin beli kan, kasih sepatu ya, sepatu kecil gitu. Tapi ya gitu, memang si Kara tuh mau dikasih mainan seberapa mahal pun, dia main dengan siapa dia akan lebih happy dibandingkan apa mainannya. Kalau anak itu kalau kita lihat memang dia tidak banyak mendengarkannya. Jadi anak itu lebih tahu tentang nada bicara. Kita mau ngomong kenceng-kenceng, bahasanya baik, kata-katanya baik, tapi dia dengerin nadanya, intonasinya gitu. Jadi kayak Kara gitu dikasih tahu juga nggak mau dengerin, tapi dia akan lebih banyak mencontoh sih. Anak itu mencontoh bukan mendengarkan. Memang itu yang bikin susah kan. Itu kita belajar banget itu di situ. Jadi ya ngasih contoh gitu. Nih adik, ini apa disiapin, ini buat segala macam perlengkapan apa segala macam, dia nyontoh. Mungkin nanti edukasinya ya ngasih contoh. Dan ada satu psikolog anak itu yang kemarin tiba-tiba DM aku, karena aku kan sempat taruh di Instastory. Dia bilang gini, anak itu misalnya katakan lagi ada kondisi si Kara nangis atau nggak apa segala macam, jangan dibilangin jangan nangis ya nanti adiknya ini. Jadi jangan terfokuskan karena adik. Jadi nggak ada tuh namanya Kara itu misalnya ngalah ya kan udah punya adik. Kara itu masih tetap anak kecil, walaupun dia statusnya kakak, tapi dia tetap aja nggak mungkin bisa ngalah sama anak kecil. Jadi ya arahinnya ya Kara jangan nangis, kita main aja yuk ke sana, atau enggak Kara ada mainan apa. Jadi bukan ke jangan ke adik, jadi nyalain adiknya. Nah efeknya nanti dia akan gara-gara adek nih gue jadi nggak boleh ini. Jadi ya kita belajar itu sekarang. Itu yang agak susah, kalimat jangan itu orang justru akan fokus jangan di situ nanti jatuh. Dia fokusnya ke jatuh gitu, bukan kalimat yang menenangkan, hati-hati ya, itu lebih enak sebenarnya. Itu yang dipelajari sih, milih-milih kata kepada anak itu susah. Nanti ketabrak, nanti kamu ini jangan. Lebih banyak kok negatif gitu daripada ngasih aku percaya sama kamu tapi belum tentu sama orang lain gitu, lebih menenangkan kayaknya. Gitu, jadi ngasih taunya ke situ. Walaupun nggak mudah ya. Walaupun nggak mudah, susah. Nah, jadi sempat kemarin memang
ini kejadian gitu. Kita benar-benar mikirin kan, dan ternyata kemarin itu caranya berhasil banget. Hari pertama kita nggak ngomongin, hanya keluarga dekat banget, dan ternyata berhasil. Tantri begitu dari ruang operasi dia benar-benar masih lemas, dia bisa recovery dengan cepat, terus dia mesra lagi sama anaknya, terus bisa nenenin, dia bisa benar-benar sampai matiin lampu, benar-benar mereka berdua sambil saya playlist lagu-lagu yang dia favorit gitu. Jadi lebih ngayatin gitu, jadi dia lebih bahagia. Jadi terus benar dan efektif banget. Hari itu dia bisa full istirahat, bangun pagi besok pun sekalipun kadang bangun gimana, lebih enakan? Iya enakan, lebih nggak banyak tamu, lebih nggak ini gitu. Hari kedua baru terima tamu teman-teman dekat gitu. Itu sangat berhasil kayak cara itu, dan kita memang saling support. Nah kebetulan kemarin memang karena Kara sakit, jadi kita gantian tuh jaga shift kan, sakit, dan ini lagi musim flu radang kan, banyak anak-anak kecil yang lagi sakit gitu. Jadi PR-nya, dan kemarin saya habis pulang dari manggung segala macam, terus sempet radang juga, pakai masker ya udah ya nggak apa-apa. Semalam dia berbesar hati banget, nggak bangunin saya tidur gitu. Jadi saya merasa bersalah pas pagi bangun, loh yang kamu nggak bangunin aku, nggak apa-apa kamu biar sembuh karena kamu ada manggungan hari ini. Itu saya terharu sih agak gimana, ada merasa bersalah. Ya. Padahal mah dongkol. Oh dongkol beneran. Di transfernya enggak ya? Yang lebih-lebih lagi kan saya belum ngerasain nih, tapi kalau sekarang memang lebih kepada intensitas menyusunya aja sih, lebih kenceng. Kalau Kara tuh lebih agak males ya untuk, nggak tahu sih, kalau anakku perempuan lebih males untuk menyot waktu itu, karena itu yang bikin aku agak susah keluar ASI. Tapi kalau ini luar biasa. Orang laki-laki energinya beda. Energinya beda. Gila. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.